Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dr. Asro Abdi, spesialis urologi, Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan perihal perubahan penulisan rekam medis dari yang berbasis kertas atau manual ke dalam penulisan medis yang berdasarkan alat digital atau elektronik medical record. Ada beberapa alasan atau latar belakang di balik perpindahan atau perubahan penulisan rekam medis dari manual atau kertas ke dalam rekam medis elektronik. Yang pertama tentu alasan efisiensi, yang kedua adalah akurasi, dan yang ketiga manfaat-manfaat lain yang bisa diperoleh dari perubahan tersebut. Yang pertama, mengapa perubahan itu diperlukan? Jadi, alasan efisiensi. Tentu kita harus berpikir terkait ini. Karena apa? Karena rekam medis adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Ya, wajib dilakukan oleh rumah sakit. Dengan rekam medis elektronik, efisiensi bisa diraih, yaitu melalui penyimpanan dalam bentuk file, tidak dalam bentuk kertas atau manual yang bisa jadi gampang rusak, gampang rusuh, gampang terkena air, basah, bahkan hilang. Berikutnya, data menunjukkan bahwa dengan rekam medis elektronik, kecepatan penanganan pasien juga bisa lebih ditata, kemudian akurasi yang saya sebutkan tadi juga bisa lebih dinikmati oleh semuanya. Semua profesional pemberi asuhan pasien bisa membaca hasil tulisan ketikan, tentunya daripada hasil tulisan tangan atau manual di kertas. Jadi selain efisien, keuntungan lain yang diperoleh adalah masalah kualitas tadi yang bisa diakses 24 jam dan dari mana saja, oleh siapa saja, punya otoritas. Dan yang terakhir adalah kemudahan untuk menghubungi atau melakukan konfirmasi. Karena apa? Karena semuanya bisa mengakses file atau rekam medis elektronik itu di device atau alat-alat atau handphone atau laptop atau komputer di mana saja dan oleh siapa saja. Memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan dengan penerapan rekam medis elektronik tersebut. Salah satunya adalah perubahan kebiasaan yang menuntut para dokter atau profesional pemberi asuhan lainnya paham tentang komputer, paham tentang aplikasi-aplikasi standar. Kami akui generasi dokter-dokter senior yang tidak terpapar dengan komputer barangkali memerlukan waktu untuk bisa memahami itu semua dibandingkan dengan dokter atau profesional pemberi asuhan lainnya yang lebih junior, lebih fresh atau fresh graduate semacam itu. Solusinya apa yang bisa kita berikan untuk PPA, para profesional pemberi asuhan tadi? Kami akan lakukan pendampingan di setiap ruang perawatan, di setiap unit pelayanan akan ada petugas yang akan membimbing, yang akan membantu para PPA tadi untuk menulis rekam medisnya secara elektronik lewat komputer atau laptop yang tersedia di ruang-ruang perawatan. Kami juga akan menerbitkan panduan dalam bentuk video, dalam bentuk reel, dalam bentuk flyer, dalam bentuk surat pedoman yang akan dikirimkan kepada semua profesional pemberi asuhan. Fitur-fitur
atau menu-menu yang muncul atau yang ada di dalam program tersebut akan kita jelaskan secara detail, mudah dipahami melalui media-media yang saya sebutkan tadi. Ini adalah rekam medis yang kita pakai, masih berupa kertas dan tulisan-tulisan tangan di dalamnya dengan segala variasi, model, bentuk, kejelasan, keterbacaan dari masing-masing profesional pemberi asuhan. Kita akan migrasikan rekam medik manual atau kertas ini ke dalam rekam medik elektronik berupa aplikasi semacam ini. Kita tulis username, berikut password masing-masing kita, akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kita klik, semua yang tercantum di rekam medik kertas ini diubah menjadi rekam medis elektronik yang semacam ini. Misalnya kita akan pilih siapa dokternya sesuai dengan nama kita. Kita pilih, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kita lanjut menulis di rekam medis, melengkapi berdasarkan apa-apa yang kita temui dalam pemeriksaan. Kita input keluhan-keluhan semacam ini di program atau aplikasi yang disiapkan oleh tim rekam medik elektronik. Mulai dari diagnosa, rencana perawatan, instruksi, obat-obatan, semua jadi satu di fitur-fitur rekam medis elektronik ini. Termasuk di dalamnya adalah resume riwayat medis tampak di aplikasi rekam medis elektronik ini. Keuntungan menggunakan rekam medis digital yaitu memiliki efisiensi semakin cepat dalam pelayanan, kemudian memiliki akurasi yang baik dalam menilai histori pemeriksaan, penunjang maupun histori pengobatan dari pasien yang telah diperiksa di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kemudian keuntungan berikutnya dapat menjadi lahan untuk penelitian. Data-data diambil dengan lebih mudah dan lebih cepat daripada rekam medis konvensional. Terima kasih. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan perihal perubahan penulisan rekam medis berbasis kertas atau manual menjadi rekam medis berbasis elektronik atau electronic medical record. Kami berharap dukungan dari semua PPA, profesional pemberi asuhan, dokter, dokter spesialis, perawat, bidan, farmasi, ahli gizi, dan lain sebagainya untuk memanfaatkan dan menerapkan penulisan rekam medis dari manual menjadi elektronik. Bapak Ibu semuanya, bila mana mendapati kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan, bisa menghubungi nomor kontak yang tertulis di video ini nanti. Silakan, 24 jam perbantuan asistensi akan kita lakukan untuk membantu Bapak Ibu semuanya, para PPA, mempermudah pelayanan kepada pasien-pasien kita. Terima kasih. Mudah-mudahan upaya kecil kita ini dapat bermanfaat untuk memberikan nilai tambah bagi pasien yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi kita, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dan juga masyarakat pada umumnya.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.